Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, bro. Siap saya. Kalau saya melihat keterangannya Aib ini gugur, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak bisa digunakan sebagai keterangan saksi. Peradilan kemarin yang telah diputus secara inkrah harus dievaluasi menyeluruh. Dia itu mengaku kalau dia oleh oknum polisi, bahkan sampai akhirnya dia terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Habis itu tiba-tiba tanggal 21 Mei kemarin polisi itu tiba-tiba nangkep Peggy Setiawan. Nangkep Peggy-nya itu di Bandung kalau nggak salah gitu guys. Tapi Peggy-nya tuh juga bersumpah kalau dia itu nggak tahu menahu tentang si kasus Vina ini gitu. Dan dia... Kita orang bodoh, kita orang nggak punya tuh tahu. Mana ini foto. Jadi dibebasin. Guys, kesaksian dari Aib yang mengaku Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung adalah pembunuh sebenarnya dibantah oleh saksi Ferry. Benarkah Aib juga terlibat dan menyembunyikan identitas Peggy yang asli? Berikut cuplikannya. Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, bro. Siap saya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aib? Ya dia biasa nongkrong di situ, saya. Ya pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Yang namanya Peggy, ya. Sama Peggy tahu aja, tahu aja. Sama Peggy tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada di lokasi ada. Guys, jadi Aib ini merupakan saksi kunci yang mengaku kenal Peggy dan melihat Peggy di TKP. Dan dia mengatakan bahwasanya Peggy yang ditangkap di Bandung itu adalah Peggy yang waktu itu melakukan pembunuhan kepada Vina gitu loh. Nah, sedangkan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung saat dimintai keterangan, dia mengaku dia bukan pelakunya, dia hanya korban salah tangkap menjadi tumbal terhadap oknum-oknum atau pejabat yang mungkin menyembunyikan Peggy yang asli gitu loh. Dan dia mengaku bukan dia pelakunya gitu, tapi Aib ini mengatakan menjadi saksi Peggy yang ditangkap di Bandung itu adalah Peggy yang membunuh Vina gitu loh. Dan netizen tidak percaya atas kesaksian dari Aib ini, apalagi sudah dibantah secara terang-terangan oleh Ferry yang juga merupakan saksi yang sudah ditemui oleh Bang Deddy Mulyadi tersebut. Nih guys, dan juga ternyata netizen telah menemukan foto ya. Ada foto yang beredar, ternyata si Aib ini pernah foto bareng bersama Peggy Setiawan yang asli. Dan mukanya itu adalah bukan Peggy yang ditangkap di Bandung. Berikut fotonya. Nah guys, jadi foto ini diduga foto Aib bersama Peggy yang asli, yaitu Peggy yang melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Tentunya berbeda banget ya guys dengan Peggy yang ditangkap di Bandung kemarin. Apalagi dia sudah sumpah demi Tuhan, bukan dia pelakunya. Dia hanya korban, dia rela mati katanya. Kalau memang dia pelakunya, dia rela mati, rela diapain juga, rela bersumpah juga. Dia hanya korban. Dan dia juga hanya buruh bangunan loh guys di Bandung gitu loh. Dan pada saat kejadian pun dia lagi di Bandung, bukan di Cirebon gitu loh. 2016 silam. Lantas, benarkah dugaan netizen yang mengatakan ternyata Aib ini adalah sahabatnya Peggy dan juga terlibat, namun dia menyembunyikan identitas Peggy tersebut. Itulah yang diduga oleh netizen sekarang dan viral, apalagi juga secara terang-terangan telah dibantah oleh yang namanya Ferry yang juga merupakan saksi dari kasus Vina Cirebon ini. Ya guys, selain itu netizen juga mengatakan bahwasanya keterangan Aib ini gugur dan tidak bernilai bukti. Kalau saya melihat keterangannya Aib ini gugur, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak bisa digunakan sebagai keterangan saksi. Mengapa demikian? Karena Aib ini tidak melihat atau tidak mengetahui tentang terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu. Dia hanya melihat bahwa ada melempari orang yang sedang melintas, kira-kira seperti itu. Tetapi karena dia ketakutan lalu dia pergi. Nggak usah dulu kita lari apakah dia mengenali wajahnya.
tetapi yang pasti dia tidak melihat peristiwa terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Artinya memang bisa dia dikualifikasikan sebagai petunjuk, kalaupun ini mau kita pakai sebagai alat bukti. Tetapi kemudian petunjuk itu juga harus didukung oleh alat bukti lainnya, seperti misalnya surat, pengakuan, saksi yang lain, baru dia bernilai bukti. Nah, kemudian menurut keterangan bahwa 5 dari terpidana yang sekarang, 5 dari 6 terpidana sekarang itu, 1 diantaranya menerangkan tentang keterlibatan Peggy Setiawan. Oleh karena itu, yang harus digali adalah bagaimana satu orang itu mengetahui keterlibatannya Peggy Setiawan ini. Artinya tidak boleh dimakan mentah-mentah keterangan itu. Harus diuji keakurasian dari keterangan itu, apakah dia bisa dianggap bernilai bukti atau tidak bernilai bukti. Ya guys, jadi keterangan si Aib ini nih harus digali lebih dalam lagi dan juga harus diuji gitu, benar nggak keakuratannya dia itu cocok menjadi saksi dan bisa dipakai gitu kesaksiannya, karena dia aja tidak secara langsung melihat kejadian pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Vina Cirebon. Namun dengan gampang dia menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu adalah Peggy yang melakukan pembunuhan tersebut gitu loh. Itu yang menjadi aneh guys. Dan juga benar-benar kasus Vina Cirebon ini yang saat ini viral ya guys ya, banyak kejanggalan ya. Mulai dari penangkapan Saka Tatal yang mengaku juga korban salah tangkap, sampai dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung kemarin, dia bersumpah dia hanya korban juga tumbal dari anak pejabat dan mengaku bukan pelaku pembunuhan Vina yang sesungguhnya. Berikut cuplikannya. Banyak banget ya kejanggalan kasus Vina ini. Kalian ngerasa nggak sih? Pertama, gue ngerasa janggal karena kenapa polisi baru bertindak lagi dan kenapa baru dicari tahu lagi gitu loh setelah 8 tahun sudah berlalu gitu lah. Selama 8 tahun ini berarti kasusnya gimana gitu? Kasusnya tidak ditindaklanjuti gitu, atau kasusnya ditutup gitu. Aneh aja gitu menurut gue. Kedua, yang menurut gue janggal itu tentang Saka Tatal. Saka ini adalah terpidana yang sudah bebas gitu ya, dari hukuman 8 tahun jadi 4 tahun gitu. Dan si Saka ini mengaku tidak tahu menahu tentang kasus Vina. What? Kayak, masa lu di penjara 4 tahun lu nggak tahu atas kasus apa gitu? Terus, kalaupun lu tahu atas kasus apa, tapi lu nggak tahu gitu ceritanya, kronologinya gitu. Kayak aneh gitu menurut gue. Bahkan ya, di pengakuan si Saka ya, dia itu mengaku kalau dia oleh oknum polisi, bahkan sampai akhirnya dia terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Habis itu, tiba-tiba tanggal 21 Mei kemarin, polisi itu tiba-tiba nangkep Peggy Setiawan. Nangkep Peggy-nya tuh di Bandung kalau nggak salah gitu guys. Tapi Peggy-nya tuh juga bersumpah kalau dia itu nggak tahu menahu tentang si kasus Vina ini gitu. Dan dia membantah bahwa dia terlibat dalam kasus Vina ini. Bahkan ya tetangga Peggy ini yang di Cirebon ya mengakunya bahwa Peggy itu sedang berada di Bandung pada saat kejadian tersebut gitu, yang di tahun 2016 lalu, 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan pemilik kosnya Peggy di tempat Peggy tinggal itu ya, pemilik kosnya itu juga bilang bahwa Peggy itu memang ada di Bandung pada saat kejadian tersebut gitu. Terus nih ya, yang paling barunya lagi adalah Polda Jawa Barat merevisi DPO. Dari yang tadinya DPO-nya ada 3 orang, sekarang jadi cuma 1. Kok bisa gitu dah? Guys, banyak sekali kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon ini ya guys. Mulai dari Saka Tatal kemarin yang mengaku salah tangkap, terus juga kayak disetrum, terus dipaksa mengaku, ya mungkin saja dia mengaku karena takut atau juga waktu itu masih belum terlalu dewasa ya guys ya. Terus juga kemarin Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, sudah jelas-jelas dia mengaku dan bersumpah dia bukan pelakunya. Apalagi dia bukan seorang yang berpower, bukan anak pejabat. Dia hanya buruh bangunan, tetapi dia ditangkap dan benar saja kemarin dia bersumpah rela mati kalau bukan dia pelakunya, seperti itu. Dan untuk membuka kembali kasus ini, Hotman Paris meminta agar netizen atau masyarakat mendesak polisi untuk melakukan tes kebohongan pada Linda. Dan juga kepada para pengacara Saka Tatal dan semua yang terpidana. Berikut cuplikannya.
Linda. Ya, ini loh, namanya juga pemeriksaan kerasukan. Ya, kerasukan itu pasti hasilnya nggak pasti. Ya, itu salah-salah pun dia bukan saksi palsu, jadi dia nggak bisa mengatakan dia saksi palsu. Namanya juga kerasukan. Ya, bagaimana? Dan itu benar atau tidak pun nggak bisa dipakai sebagai acuan. Anggap aja itu dia ada. Tapi sebagai petunjuk, bisa hanya sebagai sekedar petunjuk boleh. Tapi di mata hukum itu nggak ada. Ya. Kalau menurut Abang, apakah diperlukan adanya tes uji kebohongan dan seperti pada kasus Sambo? Ya, justru itu semuanya harus dilakukan maksimum, tes kebohongan, tes itu benar itu. Saya bilang yang bisa melakukan ini semua adalah political will dari aparat penguasa negeri ini. Kami nggak bisa apa-apa, keluarga korban pada bisa. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Termasuk 8 terpidana di tes kebohongan. Ya, kemudian saksi-saksi. Ya guys, menurutku juga semua yang terpidana dan juga pengacara dan juga saksi-saksi harusnya dites kebohongan. Apakah dia itu sesuai yang dikatakan atau yang disaksikan atau cuman bohong. Jadi ayo netizen mendesak polisi agar dilakukannya tes kebohongan seperti itu. Setelah itu rekan-rekan kerja dari Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung kemarin bersuara bahwasanya dia yakin Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan pelaku pembunuhan Vina yang sebenarnya dan meminta agar segera dibebasin. Meminta polisi agar bisa membedakan ciri-ciri Peggy yang pelaku yang asli dengan Peggy yang salah tangkap berikut ini. Kita orang bodoh, kita orang nggak punya tahu mana jadi dijelasin. Walaupun kita orang nggak punya, ya punya. Ya, siapa yang mau ngomong lagi sini? Siapa yang punya pemikiran mau ngomong lagi? Silakan siapa? Bebas. Sekarang itu dunia bebas. Siapa yang mau ngomong lagi? Harus ada hukum. Ya, silakan mau ngomong bareng-bareng. Silakan apa maksud ininya, pinginnya gimana? Silakan. Ya bebas. Bapak bisa membedain nggak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa membedain. Itu ada tindakan besarnya, harusnya atau harusnya enggak. Ya guys, jadi masyarakat meminta agar Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu dibebasin karena dia bukan orang yang membunuh Vina yang sebenarnya gitu, bukan yang asli gitu loh. Dia cuma korban. Dan juga sudah jelas dari ciri-cirinya juga berbeda ya, dari tindikan tato, dari tindikan telinga, terus juga dari alis dan lainnya juga itu looknya sangat-sangat berbeda. Dan juga ini Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu adalah buruh bangunan gitu, bukan orang yang tidak punya gitu loh, bukan Peggy yang digadang-gadang adalah anak seorang pejabat yang berpower. Logikanya aja juga ya guys ya, kalau memang Peggy ini adalah Peggy yang asli yang ditangkap kemarin itu, nggak mungkin dia dengan gampang menghilangkan jejak gitu loh. Pelaku pembunuhan loh, otak pelakunya gitu loh, pelaku utama. Dan dia juga bukan orang yang berpower, hanya buruh bangunan. Masa dia bisa bebas dan berkeliaran selama 8 tahun dengan sangat gampang? Nggak masuk akal kan gitu loh. Jadi kayaknya bener deh, Peggy yang asli itu bukan dia, tapi Peggy yang sampai saat ini belum ditemukan karena dia punya backingan dan orang-orang yang bisa menutup kasus ini atau mengelabui kasus ini. Seperti itu. Guys, selain itu juga untuk menuntaskan kasus ini kembali agar menjadi korban itu mendapatkan keadilan, salah satu konten kreator ini meminta agar peradilan kemarin yang sudah dibungkus secara ilmiah harus dievaluasi secara menyeluruh. Berikut perkataannya. Pendapat saya terkait kasus Vina, banyak sekali yang bertanya kepada saya. Menurut saya, peradilan kemarin yang telah diputus secara inkrah harus dievaluasi menyeluruh. Mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian, di tahap kejaksaan, sampai di tahap pengadilan. Karena ini kita berbicara mengenai penegakan keadilan, sehingga kita tidak bisa
hanya sesuai prosedur, normatif. Di mana rasa keadilan tersebut? Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya kita evaluasi bersama, apalagi kita sedang masuk ke babak baru yang dimana banyak digulirkan hari ini. Bahwasannya diduga meninggalnya Vina bukan karena pembunuhan tetapi karena kecelakaan tunggal. Nah, ini tentu harus ditelusuri. Dan bagaimana dengan pemerkosaan yang belum jelas, apakah betul diperkosa setelah almarhumah meninggal dunia atau sebelumnya. Nah, ini sebetulnya bukti-bukti harus dikumpulkan sejak awal, ditelaah, diteliti dengan benar, dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai ada salah tangkap, karena sedang ramai juga DPO yang dari 3 orang menjadi 1 orang. Nah, ini terjadi kisruh dan menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini sudah saatnya kita semua memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Itu ya guys, jadi abang ini mengatakan agar semuanya itu dievaluasi kembali gitu loh, karena biar bisa mendapatkan keadilan untuk korban dalam kasus ini, itu Vina Cirebon dan juga mungkin Eki yang merupakan kekasih Vina. Apakah bisa nih dievaluasi ulang dan tidak hanya bisa melalui prosedur aja seperti itu. Guys, beralih ke Linda yang memberikan pernyataan untuk netizen kalau mau periksa ya periksa setannya aja seperti itu. Ibu ini murka atas pernyataan Linda yang harusnya bisa memberikan keterangan dan kesaksian yang lebih maksimal dan mungkin lebih sopan, tapi ini malah membuat netizen geram. Berikut cuplikannya. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi. Assalamualaikum, izin setia. Netizen nggak semuanya jahat ya, Linda. Kalau ada juga netizen yang adil, yang baik ya. Jadi begini, Linda, buka tuh masker ya, kalau berani. Clear juga muka kamu, dikejar dosa kali ini orangnya. Jadi gini ya guys ya, ini udah permasalahannya udah lama. Jadi yang orang yang saksi yang terlibat udah diinterogasi sama Pak Pol, nanti kamu bercakap gini, jadi susah. Udah kamu lagi nggak usah lagi diusut, biarkan azab Allah yang membalas sama mereka yang terlibat di situ. Ya guys, setelah informasi terbaru mengenai kasus Vina Cirebon, bagaimana tanggapan kalian melihat berita tersebut? Berikan komentar dan tanggapannya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.